Salam. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pasti akan memberkati kita, saudara. Membuat kita semakin hari semakin luar biasa. Haleluya. Kita akan membaca Matius 19 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-28, saudara. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi 12 suku Israel." Tema hari ini, saudara, upah mengikut Yesus. Sudah dikasih Tuhan. Pertanyaannya sama. Apa yang akan kita dapatkan kalau kita ikut Tuhan? Apa yang Tuhan tawarkan? Apa yang Tuhan akan berikan? Sepintas pertanyaannya sederhana, tapi mengandung arti yang sangat kuat, sangat luar biasa. Kalau kita tanya kepada Tuhan, apa yang akan kita dapatkan? Ternyata jawabannya luar biasa, saudara. Yang pertama dikatakan di sini, di Matius 19, ayat yang ke-28. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Luar biasa, saudara. Tuhan Yesus menjawab Petrus bahwa kamu akan duduk di atas ke-12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Kamu yang telah mengikut aku akan mendapatkannya. Tuhan Yesus menjawab secara spontan, secara langsung. Pertanyaan Petrus tidak didiamkan begitu saja, saudara. Jawabannya langsung saat itu juga. Ini saya mau katakan, saudara, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang menjawab doa, Tuhan yang menjawab semua pertanyaan, apapun pertanyaan. Sekalipun itu pertanyaannya aneh, pertanyaan tidak masuk akal, Tuhan tetap menjawab. Dan hari ini kita dengar bahwa upah mengikut Tuhan itu luar biasa. Bagi orang yang mengikutinya dengan setia, bagi muridnya, murid-murid yang membayar harga, meninggalkan segala sesuatu, mereka juga akan duduk di atas ke-12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Kalau kita mendengar hal ini, apa yang akan kita? Apa respon kita, saudara? Pasti kita akan terkejut kaget, karena upah mengikut Tuhan begitu luar biasa. Pertanyaan Petrus ini dijawab dengan luar biasa. Tuhan tahu bahwa Petrus membutuhkannya, sama seperti kita. Jadi, ikut Tuhan tidak sia-sia. Ikut Tuhan dengan membayar harga, dengan mengorbankan segala milik kita, saudara, tidak sia-sia. Saudara yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, Tuhan katakan kepada saudara bahwa mengikut Tuhan tidak sia-sia. Saudara tidak sia-sia. Saudara akan mendapatkan upah yang besar, upah yang luar biasa. Berbahagialah orang yang percaya sampai akhir hidupnya, sampai masa-masa akhir dalam hidupnya. Ketaatan dan kesetiaannya dilihat oleh Tuhan. Yang kedua yang luar biasa di sini, saudara, dikatakan di Matius 19 ayat yang 29. "Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal." Luar biasa, saudara. Menjawab semua pertanyaan, menjawab semua pengorbanan, menjawab semua yang sudah saudara lakukan, menjawab semua yang sudah saudara dan saya korbankan. Luar biasa Tuhan katakan di sini,
yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Saudara bisa garis bawahi kalimat yang indah ini. Akan menerima 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Luar biasa, saudara, tidak bisa dibayangkan. Upah yang begitu besar menanti anak Tuhan, menanti orang percaya, menanti saudara dan saya. Upah yang begitu hebat, yang tiada taranya diberikan kepada kita, saudara. Jadi hari ini Tuhan ingin menyadarkan kita bahwa hidup kita bukan hanya di bumi, bukan hanya di dunia ini, bukan hanya 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun, atau 120 tahun. Tetapi kita akan hidup kekal bersama dengan Tuhan selamanya. Hidup untuk selama-lamanya. Selama kita ada di bumi ini, saudara, kita harus ikut Tuhan. Kita harus melayani Tuhan. Kita harus memberikan yang terbaik. Kita harus mencontoh apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan perintahkan. Dan orang-orang yang bisa melakukan semua yang Tuhan katakan, orang itu akan mendapat hidup kekal. Orang itu akan mendapat berkat yang besar. Yang ketiga, jawaban Tuhan luar biasa, saudara. Ini yang saya katakan. Tuhan juga ingatkan kepada kita, kepada saudara dan saya, di Matius 19 ayat yang ke-30. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Tuhan ingatkan kita untuk tetap menjaga hati, menjaga iman kita, menjaga langkah kita, menjaga perkataan kita, menjaga pikiran kita. Jangan sampai karena sesuatu hal, satu masalah, pergumulan, kita tinggalkan Tuhan. Karena orang yang tinggalkan Tuhan, orang itu akan kehilangan segala-galanya. Kehilangan kehidupan yang luar biasa, kehilangan kehidupan kekal. Hidupnya akan tragis, saudara. Tapi berbahagialah orang yang bertahan, orang yang mampu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Orang itu akan selamat. Orang itu akan diberkati Tuhan. Bahkan orang itu akan mendapatkan jawaban doa. Tuhan ingatkan kita, jangan sampai di akhir hidup kita menyangkal Tuhan. Banyak orang yang karena harta, tahta, wanita meninggalkan Tuhan. Tapi biarlah hari ini kita yang mendengarkan firman Tuhan dikuatkan, semakin bergairah, semakin semangat, semakin bercahaya. Karena kita tahu Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang tidak akan meninggalkan anak-anaknya. Tuhan yang akan selalu bersama dengan kita dimanapun kita berada. Mungkin saat ini saudara dalam keadaan lemah, dalam keadaan tidak berdaya, dalam pergumulan berat, dimanapun saudara berada. Tuhan akan menguatkan saudara. Tuhan akan memberkati saudara. Tuhan akan menunjukkan jalan. Tuhan akan menunjukkan kuasa-Nya. Sabar dalam ikut Tuhan. Sabar menanti jawaban Tuhan. Tuhan akan menyatakan kemuliaan-Nya kepada saudara dimanapun saudara berada. Haleluya. Saat ini, saudara-saudara ingin didoakan, ingin dijamah Tuhan, ingin dilawat Tuhan, ingin disembuhkan Tuhan, ingin membawa pergumulan masalah kepada Tuhan, dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Taruh tangan kanan saudara di dada, angkat tangan kirimu. Mari kita berdoa. Hari ini Tuhan, kami datang kepada Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami menyerahkan hati kami menyerahkan seluruh peradaan kami, supaya Tuhan hidup dalam hati kami, Tuhan masuk dalam hati kami, Tuhan beracara dan Tuhan menguatkan yang lemah, memberikan penghiburan buat yang susah, memberikan damai sejahtera, sukacita yang luar biasa. Tuhan juga menyembuhkan yang sakit apapun namanya. Firman Tuhan berkata, bilu-bilumu Tuhan Yesus sudah menyembuhkan yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit sembuh, bangun kembali, bangkit kembali menjadi berkat. Tuhan juga memberkati bangsa ini, bahwa bangsa ini datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Tuhan memberikan upah yang besar bagi setiap orang percaya, setiap orang yang mengandalkan Tuhan, setiap orang yang hidup takut Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap semangat,
tetap kuat. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.